Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam materi perkuliahan bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kesalahan-kesalahan dalam penyusunan kalimat dan bagaimana pembetulannya. Bersama saya, Dr. Andes Mujid Farihul Amin, MPD. Para mahasiswa yang saya hormati, dalam penyusunan kalimat sering kelihatannya sepintas lalu sudah betul, namun ternyata kalau kita analisis lebih lanjut, masih terdapat berbagai kesalahan. Kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering dilakukan oleh kita secara umum ketika menyusun kalimat? Berikut akan saya sajikan berbagai kesalahan yang ada dalam penyusunan kalimat dan bagaimana cara pembetulannya. Secara umum, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang dalam penyusunan kalimat adalah yang pertama, sering orang menyusun kalimat, tapi ternyata kalimat tersebut tidak ada subjeknya. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat dengan predikat berupa verba aktif transitif, tapi ternyata tidak langsung diikuti oleh objek. Dan yang ketiga, ketidakhematan, serta yang keempat, ketidaklogisan. Deret yang pertama, kalimat tanpa subjek. Sering orang menyusun kalimat, tapi ternyata setelah dipahami lebih lanjut, ternyata tidak ada subjeknya. Penyebabnya paling tidak ada tiga. Yang pertama, ketidaktepatan pemakaian preposisi atau kata depan. Yang kedua, bagian yang dimaksudkan sebagai subjek ternyata dikacaukan dengan keterangan tempat. Yang ketiga, kalimat aktif dirancukan dengan kalimat pasif. Pembetulan untuk penyebab-penyebab kesalahan tersebut untuk jenis yang pertama dan kedua, ketidaktepatan pemakaian preposisi dan subjek dikacaukan dengan keterangan tempat, itu ada tiga alternatif. Yang pertama, hilangkan saja preposisi yang tidak tepat itu. Alternatif kedua, kalimatnya diubah dari kalimat berpredikat verba aktif, diubah menjadi kalimat berpredikat verba pasif. Dan yang ketiga, karena kalimat itu tidak ada subjeknya, tambahkan subjek yang sesuai. Dan untuk jenis penyebab yang ketiga, kalimat aktif dirancukan dengan kalimat pasif, pembetulannya ya kembalikan ke bentuk semula. Bisa ke bentuk aktif, bisa ke bentuk pasif. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, penyebabnya ketidaktepatan pemakaian preposisi. Misalnya dalam contoh, dalam rapat itu membahas anggaran rumah tangga. Ini kalau kita analisis, kalimat dalam rapat itu membahas anggaran rumah tangga, ini kalimat tidak ada subjeknya. Loh Pak, subjeknya dalam rapat itu. Tolong perhatikan bahwa kalau ada preposisi dalam sebuah frasa itu membentuk frasa preposisional. Jadi itu fungsinya sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat. Jadi kalau kita analisis dalam rapat itu keterangan, membahas predikat, anggaran rumah tangga itu
objek. Jadi jelas bahwa kalimat ini tidak ada subjeknya. Ini karena kesalahan pemakaian preposisi yang terletak pada awal kalimat, padahal itu tidak ada subjeknya. Pembetulannya yang pertama tadi, hilangkan preposisi. Di sini preposisinya adalah kata dalam. Kita hilangkan preposisinya sehingga berbunyi rapat itu membahas anggaran rumah tangga. Rapat itu fungsinya sebagai subjek, membahas predikat, anggaran rumah tangga itu objek. Jadi sudah jelas, sudah gramatikal, kalimat ini menjadi ada subjeknya. Kemudian solusi yang kedua, pasifkan. Jadi predikat pada kalimat yang tidak ada subjeknya tadi, yang berupa verba aktif transitif, itu diubah jadi verba pasif. Sehingga kalimat yang betul adalah dalam rapat itu dibahas anggaran rumah tangga atau anggaran rumah tangga dibahas dalam rapat itu. Jadi susunannya bisa dalam rapat itu keterangan, dibahas predikat, anggaran rumah tangga itu subjek, atau bisa dibalik, anggaran rumah tangga subjek, dibahas predikat, dalam rapat itu objek. Dalam rapat itu keterangan. Ini karena mengapa bisa dibolak-balik? Karena di situ ada keterangan. Keterangan itu kan mempunyai kemungkinan letak yang lebih dari satu. Bisa di depan, di tengah, di belakang, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, solusi ketiga, tambahkan subjek yang sesuai. Dalam rapat itu membahas anggaran rumah tangga itu kalimat tanpa subjek. Kemudian kita tambahkan subjek. Misalnya, para peserta. Sehingga kalimatnya berbunyi, dalam rapat itu para peserta membahas anggaran rumah tangga. Kalau kita analisis dari fungsi sintaksisnya, dalam rapat itu keterangan, para peserta subjek membahas predikat, anggaran rumah tangga itu objek. Itu untuk penyebab kesalahan yang pertama dan bagaimana pembetulannya. Untuk yang kedua, bagian yang diinginkan sebagai subjek kemudian dikacukan dengan keterangan tempat. Misalnya pada kalimat minggu lalu di kampus kami mengadakan kerja bakti. Ini tentu yang diinginkan sebagai subjek adalah di kampus kami. Padahal itu bukan subjek. Kalau ada preposisinya pasti keterangan, yaitu keterangan tempat. Untuk itu pembetulannya, yang pertama, tadi solusinya sama dengan penyebab yang pertama, hilangkan preposisi. Sehingga kalimatnya berbunyi, minggu lalu kampus kami mengadakan kerja bakti. Kalau dari sudut polanya atau fungsi sintaksisnya, minggu lalu keterangan, kampus kami subjek, mengadakan predikat, kerja bakti itu objek. Itu solusi pertama. Solusi kedua, pasifkan predikatnya dari aktif menjadi pasif. Sehingga berbunyi, minggu lalu di kampus kami diadakan kerja bakti. Atau minggu lalu kerja bakti diadakan di kampus kami. Sehingga sebenarnya jelas. Minggu lalu keterangan kerja bakti subjek diadakan predikat di kampus kami keterangan. Kemudian solusi ketiga, tambahkan subjek yang sesuai. Minggu lalu di kampus kami mengadakan kerja bakti tidak ada subjeknya. Kita tambahkan misalnya para mahasiswa. Sehingga berbunyi minggu lalu di kampus kami para mahasiswa mengadakan kerja bakti. Ini jelas subjeknya jadi para mahasiswa. Minggu lalu keterangan waktu. Di kampus kami keterangan tempat. Para mahasiswa subjek mengadakan predikat kerja bakti objek. Jadi jelas sudah bahwa kalimat itu semua jadi ada subjeknya. Kemudian penyebab yang ketiga, kalimat aktif
dirancukan dengan kalimat pasif. Jadi ada dua kalimat yang betul, dua bentuk kalimat yang betul, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian kalau digabung bukan menjadi tambah betul, ternyata malah salah. Misalnya pada kalimat oleh pemerintah setempat belum mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran itu. Ini aktif bukan, pasif bukan. Maka pembetulannya yang pertama misalnya kita kembalikan ke bentuk aktif. Preposisinya dihilangkan sehingga berbunyi pemerintah setempat itu sebagai subjek belum mengambil tindakan tegas itu sebagai predikat terhadap pelanggaran itu sebagai keterangan. Atau yang kedua, kembalikan ke bentuk pasif. Oleh pemerintah setempat belum diambil tindakan tegas terhadap pelanggaran itu. Atau tindakan tegas terhadap pelanggaran itu belum diambil oleh pemerintah setempat. Jadi kalau tadi kita kembalikan ke bentuk aktif, pemerintah setempat belum mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran itu, pemerintah setempat itu subjek, belum mengambil predikat, tindakan tegas terhadap pelanggaran itu objek. Itu aktif. Kemudian sekarang yang kedua, jadikan bentuk pasif. Kembalikan ke bentuk pasif. Oleh pemerintah setempat, belum diambil tindakan tegas terhadap pelanggaran itu. Atau tindakan tegas terhadap pelanggaran itu belum diambil oleh pemerintah setempat. Tindakan tegas terhadap pelanggaran itu sebagai subjek, belum diambil predikat oleh pemerintah setempat itu keterangan. Sehingga jelas subjek predikatnya. Jadi intinya jangan sampai kita membuat kalimat terutama dalam ragam tulis tanpa subjek. Karena akan membingungkan pemahaman pembaca. Kemudian yang kedua, sering orang membuat kalimat dengan predikat berupa verba aktif transitif, tapi tidak langsung diikuti objek. Padahal kaidahnya dalam bahasa Indonesia, apabila kalimat dalam sebuah kalimat predikatnya berupa verba aktif transitif, maka wajib langsung diikuti oleh objek. Contohnya pada kalimat saya ingin menanggapi daripada saran saudara. Nah, ini yang ditanggapi apanya? Daripada tidak bisa ditanggapin. Harusnya saya ingin menanggapi saran saudara. Jadi sudah jelas saya itu subjek ingin menanggapi predikat, saran saudara itu objek. Kalau ada preposisinya pasti bukan objek, itu adalah keterangan. Demikian juga yang sering dilakukan orang itu sering menggunakan verba aktif transitif kemudian diikutinya oleh keterangan bukan objek seperti pada contoh B. Dia membicarakan tentang peningkatan kesadaran hukum. Jadi yang dibicarakan bukan peningkatan kesadaran hukum tapi dalam kalimat itu tentang peningkatan kesadaran hukum. Harusnya kalimat yang betul adalah dia membicarakan peningkatan kesadaran hukum. Jadi jelas yang dibicarakan peningkatan kesadaran hukum, bukan tentang peningkatan kesadaran hukum. Mereka menceritakan mengenai keindahan objek wisata itu. Nah ini yang diceritakan apa? Harusnya jelas. Bukan mengenai, tapi mereka menceritakan keindahan objek wisata itu. Jadi jelas yang diceritakan itu keindahan objek wisata. Itu bukan mengenai. Kemudian yang ketiga, sering juga orang menyusun kalimat tidak hemat penggunaan kata-kata. Padahal kita tahu bahwa prinsip berkomunikasi beri informasi secukupnya. Bukan sebanyak-banyaknya ataupun sesedikit-sedikitnya. Tapi pada prakteknya sering juga kita berbahasa yang sudah basi. Sehingga
terdapat kata-kata yang mubazir. Contohnya pada kalimat banyak bantuan yang belum tersalurkan disebabkan karena medan yang cukup sulit. Ini ada dua kata yang sama maknanya, tapi digunakan secara bersama-sama sehingga tidak hemat, tidak efektif, tidak tepat. Harusnya banyak bantuan yang belum tersalurkan disebabkan medan yang cukup sulit atau banyak bantuan yang belum tersalurkan karena medan yang cukup sulit. Dan pada kalimat kedua, contoh kalimat kedua ini juga terlalu banyak kata-kata mubazir. Misalnya pada yang kedua ini, keinginan daripada masyarakat ialah agar supaya pembangunan daripada masjid itu selekasnya segera diselesaikan. Itu kata-kata yang mubazir daripada agar supaya daripada selekasnya segera itu kan maknanya sama. Harusnya keinginan masyarakat ialah agar pembangunan masjid itu segera diselesaikan. Sehingga ketika berbahasa, kita betul-betul berbahasa yang hemat penggunaan kata. Kemudian yang keempat, ketidaklogisan. Sering kita menyusun kalimat, sepintas lalu itu sudah betul. Tapi ketika kita pikir ulang, ternyata kalimat itu tidak masuk akal. Contohnya, masyarakat perlu diberikan penjelasan. Loh, masyarakat kok diberikan? Harusnya masyarakat perlu penjelasan atau masyarakat perlu diberi penjelasan. Contoh yang lain, di belakang rumah itu mempunyai kebun yang luas. Ini secara logika juga tidak masuk. Masa di belakang rumah bisa mempunyai? Harusnya di belakang rumah itu terdapat kebun yang luas. Kebun yang luas terdapat di belakang rumah itu. Solusi lainnya, rumah itu mempunyai kebun yang luas. Demikian materi singkat mengenai kesalahan-kesalahan dalam penyusunan kalimat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.